Nggak tanggung-tanggung loh, dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia, seorang perwira tinggi yang begitu jejak, begitu karirnya melesat dengan cepat. Bayangkan, melesat dengan cepat, begitu juga melesat dengan cepat ambruknya seorang Irjen Polisi Sambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Sahabat bangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kasus Brigadir J terus bergulir. Satu persatu fakta kemudian muncul ke permukaan. Sepertinya bahwa kasus ini akan menemukan titik terang setelah beberapa orang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Dan satu hal yang kemudian mengelitik bagi kita semua, karena publik memiliki banyak persepsi dan tanggapan. Salah satunya adalah dari Nopel Bamukmin yang selama ini dianggap begitu kritis, seorang aktivis PA212 yang memang selalu mempersoalkan kasus penembakan di kilometer 50 yang mengorbankan Laskar Pengawal Habib Rizik Syihab. Kejadian yang menimpa Brigadir J itu kemudian dibanding-bandingkan dengan kasus penembakan di kilometer 50 oleh Nopel Bamukmin. Kita akan mendengar dan menyimak seperti apa pandangan-pandangan daripada Nopel Bamukmin terkait dengan kasus penembakan yang mengorbankan Brigadir J yang dilakukan oleh seorang petinggi Polri, Irjen Verdi Sambo, di mana bahwa Nopel Bamukmin ini kemudian meminta agar banyak persoalan itu bisa kemudian diselesaikan. Kita akan coba menyimak. Siapa pelaku? Apakah ada tim khusus yang ketika membantai kilometer 50 yang memang sepertinya Satgasus ini rapi menyimpan bangke begitu rapi ya, sehingga kita nggak bisa sampai ada tim khusus. Ternyata di Polri itu ada tim khusus yang melakukan tindakan-tindakan boleh dikatakan mafia di dalam tubuh kepolisian. Kita nggak duga penjahat berdinas, bajingan berdinas memakai institusi negara untuk kepentingan oligarki. Nggak tanggung-tanggung loh, dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia, seorang perwira tinggi yang begitu jejak, begitu karirnya melesat dengan cepat. Bayangkan, melesat dengan cepat, begitu juga melesat dengan cepat ambruknya seorang Irjen Polisi Sambo. Karena kenapa? Karena kebiadaban segitu sejarah dalam paling parah kepolisian hanya ada di rezim ini. Seorang Irjen Bintang 2 bisa melakukan pembunuhan seorang Irjen Polisi Sambo. Karena kenapa? Karena kebiadaban. Karena kita melihat sudah biasa melakukan kebiadaban yang diduga memang melakukan kebiadaban terhadap para suhada 6 Laskar ini, sehingga untuk melakukan hal yang lain dia lupa anggotanya sendiri, pengawalnya sendiri, begitu juga daripada tim khusus Satgasus Merah Putih sendiri, dia lupa, dia tembak dengan menyuruh anak buahnya dengan cara yang sama. Saya yakin yang mengeksekusi daripada pembunuh 6 Laskar itu bukan Sambo, anak buahnya. Ini juga dilakukan dengan yang sama, sampai sebegitu samanya dengan menginstruksikan, padahal bisa dilakukan oleh daripada Irjen Polisi, dan ini diduga adalah pembunuhan berencana. Karena kalau kita melihat dari CCTV itu digiring. Mulai dari Magelang itu ada 2 tayangan yang kita melihat di salah satu stasiun TV 6 menit, ada juga yang sudah dipotong 3 menit yang sudah mengarah ke Jalan Duren 3. Ini nggak jauh loh, ngomong-ngomong perkara ini nggak jauh dari rumah saya. Cuma letak Duren 3, saya di seberang. Jadi tahulah ya saya di situ Duren 3 itu. Jadi
posisinya tahu dari mulai Saadat Tudarain itu ke kiri itu langsung Duren 3, kemudian masuk kanan itu udah langsung Komplek Polri. Nah, dari situ kita melihat ternyata apa yang dilakukan ini pelaku-pelakunya percis semuanya yang terlibat daripada kilometer 50. Dan ini ternyata kita nggak tahu kemarin menerawang merong siapa pelaku, apakah ada tim khusus yang ketika membantai kilometer 50 yang memang sepertinya Satgasus ini rapih menyimpan bangke begitu rapi ya, sehingga kita nggak bisa sampai ada tim khusus. Ternyata di Polri itu ada tim khusus yang melakukan tindakan-tindakan boleh dikatakan mafia di dalam tubuh kepolisian. Kita nggak duga penjahat berdinas, bajingan berdinas memakai institusi negara untuk kepentingan oligarki. Karena apa yang dilakukan Satgasus ini merupakan daripada perpanjangan oligarki, mengatasnamakan institusi negara. Ini yang sangat berbahaya. Karena itu melindungi daripada kepentingan oligarki. Masalah yang penting negara ini mungkin juga kasus daripada pemilu yang 700 KPPS ini mungkin diduga kerjaan Satgasus juga. Begitu juga masalah kriminalisasi ulama, judi online, sampai pemalsuan pelumas, segala narkoba, kemudian situs-situs yang lain. Ini ada di penanganan khusus Satgasus 50 yang dipimpin langsung Irjen Sambo. Nah, untuk itu kita meminta bukan saja daripada yang dicopot daripada Irjen Verdi Sambo, akan tetapi juga karena yang dinonaktifkan itu adalah Kapolres. Kapolres ini nggak mungkin nggak melaporkan kejadian ini kepada Kapolda. Karena masih wilayah DKI Jakarta, maka pasti yang namanya Kapolres nggak berani melakukan tindakan sendiri. Dan nggak mungkin berkoordinasi dengan langsung dengan Irjen Sambo. Kenapa? Karena bukan tupoksinya, bukan wilayahnya. Karena Irjen Sambo ini adalah Kadif Propam yang bukan menguasai wilayah. Nah, yang menguasai wilayah DKI Jakarta adalah Fadil Imron. Sekurang-kurangnya Fadil Imron tahu apa yang dilakukan, menghilangkan barang bukti dan penyampaian berita bohong. Pasti Fadil Imron tahu. Dan ini menyembunyikan, dan Munarman itu dijerat karena menyembunyikan informasi. Nah, ini Fadil Imron juga bisa dijerat pidana karena menyembunyikan informasi, mendukung daripada informasi sesat, kebohongan. Nah, itu harus dinonaktifkan juga yang namanya Fadil Imron. Selain daripada karena keterkaitan itu, nah, Verdi Sambo ini juga mempunyai ada dua kewenangan, Kadif Propam dan sebagai Satgasus Merah Putih, maka ditinjau kembali bagaimana peranan-peranan itu bisa terjadi agar semuanya menjadi telas benderang. Ini harus betul-betul disisir. Kepolisian Republik Indonesia harus disisir, Satgasus Merah Putih ini harus dibubarkan. Begitu juga diganti daripada jajaran-jajarannya, karena ini sangat berbahaya. Saya yakin masih ada polisi-polisi yang masih berketuhanan Maha Esa, yang tidak melakukan kebiadaban, yang tidak melakukan kesetanan yang luar biasa, membunuh, membantai anak-anak bangsa demi untuk diduga kepentingan oligarki, yang memang tugasnya Satgasus Merah Putih ini sangat berpolitik. Ini adalah unsur, ini kita melihat juga kuat. Ini adalah kepentingan politik yang dahsyat luar biasa, kepentingan politik yang biadab, kepentingan politik mungkar yang menghalalkan segala cara. Ini kemungkaran yang paling mungkar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Barang siapa yaitu berbuat makar, maka Allah akan sebaik-baiknya pembalasan makar kepada mereka.